Jai Itjes cedera, Timnas Indonesia makin ketar-ketir. Timnas Indonesia terancam krisis pemain belakang setelah Jai Itjes dikhawatirkan cedera pada laga debutnya di Serie A Liga Italia bersama Venezia. Itjes melakoni debut impresif di Liga Italia Serie A saat Venezia menahan imbang Fiorentina 0-0 di Firenze Minggu 25 Agustus. Bek 24 tahun itu tampil apik menjaga lini pertahanan Venezia dari gempuran pemain Fiorentina. Di balik kegembiraan tersebut, pecinta sepak bola Indonesia was-was terhadap kondisi terkini Itjes. Sebab ia ditarik keluar pada menit ke-68 karena diduga mengalami cedera. Sebelum ditarik keluar, Itjes tampak mengalami hamstring di menit ke-64 setelah berduel dengan Moise Kean. Itjes bahkan sempat mendapat pertolongan kiper Venezia Jesse Joronen sebelum akhirnya digantikan oleh Michael Svoboda. Situasi ini cukup mengkhawatirkan bagi timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September dan menghadapi Australia pada 10 September mendatang. Saat ini lini belakang Indonesia tengah mengalami krisis pemain setelah Jordi Amat absen karena cedera dan Justin Hubner harus menjalani akumulasi kartu kuning. Sementara Elkan Baggett yang mulai rutin tampil bersama Blackpool tak dipanggil pelatih Sinteyong. Hubungan Elkan dan Sinteyong retak sejak Elkan tak mengindahkan panggilan memperkuat skuad Garuda Muda di babak playoff Olimpiade lawan Guinea. Sama sekali tidak dipertimbangkan, kata Sinteyong. Artinya hanya tersisa 3 bek tengah yakni Rizky Ridho, Jai Itjes, dan Muhammad Ferrari. Egy Maulana dan Ricky Kambuaya resmi dipanggil Sinteyong. Jumlah pemain yang sudah resmi mendapat panggilan ke Timnas Indonesia untuk 2 laga pada September tahun 2024 bertambah. 2 bintang Dewa United, Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya menjadi nama teranyar. Keputusan Sinteyong untuk memanggil Egy dan Kambuaya ke Timnas Indonesia ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih Dewa United, Jan Olde Rikerin. Timnas Indonesia bakal lebih dulu menantang tuan rumah Arab Saudi dalam partai pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 di King Abdullah Sports City Stadion, Jeddah pada 6 September tahun 2024 dini hari WIB. 5 hari berselang, tim berjulukan Garuda itu bakal meladeni perlawanan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SDGBK, Jakarta Pusat. Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya, mereka dipanggil ke Timnas Indonesia. Jadi, mereka bakal pergi ke sana, ujar Rikerin. Sebelumnya, 7 pemain yang bakal dipanggil ke Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 telah terungkap. Ketujuhnya ialah Dimas Drajat, Ramadhan Sananta, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, Fernando Ari Sutaryadi, dan Pratama Arhan. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, berencana memanggil 26 pemain dengan rincian 14 abroad atau yang berkarir di luar negeri dan 12 dari kompetisi domestik. Beberapa waktu lalu, Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mengungkapkan bahwa para pemain Timnas Indonesia dari BRI Liga 1 bakal berkumpul di Jakarta pada 29 Agustus tahun 2024 dan menjalani latihan selama 2 hari. Ada perubahan jadwal berkumpul Timnas Indonesia dari 31 Agustus tahun 2024 maju ke 29 Agustus tahun 2024. Pemain-pemain lokal dari BRI Liga 1 itu pada 29 Agustus tahun 2024 pukul 18 WIB itu sudah kumpul di Jakarta. Latihan 2 hari dan pada 1 September tahun 2024 berangkat ke Arab Saudi, ucap Sumarji. Kritik Nova Arianto usai Timnas Indonesia U17 gasak India. Timnas Indonesia U17 memang mengalahkan India dalam uji coba, tetapi pelatih Garuda Muda Nova Arianto tidak puas dengan attitude beberapa pemainnya. Timnas Indonesia U17 sendiri menang 3-1 atas India dan pertandingan persahabatan itu berlangsung pada hari Minggu 25 Agustus malam waktu Indonesia Barat di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta Gianyar, Bali.
Cuma yang saya sayangkan di sini adalah masalah ada beberapa pemain saya yang menurut saya mulai tinggi hati. Saya paling tidak suka pemain saya mulai sombong karena saya kira itu akan menjadi bumerang dan menjadi kehancuran awal dari mereka. Ucap Nova Arianto. Ia pun meminta kepada para pemain timnas Indonesia U17 untuk berusaha maksimal seperti ketika mengarungi Piala AFF U16 2024. Karena Garuda Muda saat itu menjadi peringkat ketiga. Saya minta apa yang mereka lakukan di Piala AFF U16 2024 dan mereka harus bekerja seperti kita sebelum melakukan di Piala AFF U16. Saya merasa pemain mulai merasa tinggi hati, mulai lupa diri dan harapannya itu tidak terjadi lagi. Dan para pemain pun bisa melakukan introspeksi agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Tutur Nova Arianto. Timnas Indonesia U17 sendiri akan kembali beruji coba dengan India pada jilid kedua dan pertandingan persahabatan itu akan bergulir pada hari Selasa 27 Agustus di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta. Indra Syafri beberkan target Timnas U20. Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri membeberkan target skuad Garuda Nusantara dalam turnamen Seoul Air Tennis Cup tahun 2024 melawan Korea Selatan, Thailand, hingga Argentina. Timnas U20 Indonesia dipastikan telah menjalani pemusatan latihan TC di Korea Selatan. Tim asuhan Indra Syafri ini telah tiba di Korea Selatan pada Rabu, 21 Agustus tahun 2024 lalu. Setelah tiba di negeri ginseng tersebut, Timnas U20 Indonesia pun langsung mempersiapkan diri. Hal ini karena Dontri Pamungkas dan kawan-kawan bakal mengikuti turnamen di Korea Selatan yakni Seoul Air Tennis Cup tahun 2024. Indra Syafri memastikan bahwa setelah tiba di Korea Selatan, para pemain menjalani persiapan dengan baik. Mereka bahkan dipastikan siap untuk menjalani pertandingan melawan 3 klub besar nantinya. Sebelum menghadapi Korea Selatan hingga Argentina di Seoul Air Tennis Cup tahun 2024 ini, Timnas U20 Indonesia akan lebih dulu menjalani laga uji coba melawan klub lokal. Skuad Garuda Nusantara dijadwalkan akan menjalani laga uji coba melawan klub Liga 4 Korea Selatan, setelah itu menatap Seoul Air Tennis Cup tahun 2024. Indra Syafri mengatakan bahwa TC di Korea Selatan ini memiliki tujuan. Menurutnya TC di Korea Selatan ini sebagai persiapan tim menuju kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025 pada September mendatang. Untuk itu, mereka akan memaksimalkan persiapan ini dengan baik. Ini kita akan memulai dengan membuat periodisasi persiapan untuk menuju kualifikasi Piala Asia U20 di bulan September, ujar Indra Syafri. Jadi persiapan di sini dalam rangka juga persiapan kita dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia tersebut, ucapnya. Tim Merah Putih dijadwalkan akan memulai turnamen Seoul Air Tennis Cup tahun 2024 pada 28 Agustus mendatang. Timnas U20 Indonesia akan memulai pertandingan dengan melawan Argentina pada 28 Agustus tahun 2024.